Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua beserta pengurus Masjid Al-Muhtadin Bukit Kapitan, terima kasih, alhamdulillah bisa bersilaturahim lagi dengan pengurus dan jamaah di sini. Semoga menjadi wasilah keberkahan umur dan rezeki kita semua, amin. Kemudian ketua juga beserta pengurus PHS Singket Bang Ustadz Fangki ini luar biasa, bersama kawan-kawan rekan-rekan sebagai inisiator penyelenggara kegiatan ta'lim rutin ya, ba'dal maghrib keliling ke beberapa masjid surau yang ada di daerah kita ni. Alhamdulillah, kita doakan juga semoga para pengurus PHS ini diberikan Allah istiqomah dalam menjalankan dakwah, mengajak orang-orang untuk berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya banggakan, para hadirin hadirat, bapak dan ibu, bahkan adik-adik juga hadir bersama kita pada kesempatan malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, di rumah Allah ini, dan di dalam kegiatan yang mulia ini, ta'lim. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan baik di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah sekalian, hafizakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang doa. Saya diminta oleh pengurus nak ngisi apa, saya bilang yang simpel ajalah, doa yang makbul, Pak Haji. Saya sampaikan begitu. Alhamdulillah, saya yakin, saya percaya kita semua ni pasti pernah berdoa. Betul Bapak Ibu ya? Karena kita ni orang Islam, kita punya Tuhan Allah, dan kita pun menjalankan perintah Allah. Maka tak mungkin rasanya kalau kita ni sebagai hamba-Nya Tuhan tak pernah berdoa. Pasti kita ni pernah berdoa. Maka orang yang berdoa itu adalah orang yang butuh. Karena berdoa itu hakikatnya adalah memohon atau meminta. Maka di saat dia memohon dan meminta itu, dia butuh kepada siapa yang dia minta, tak lain dan tak bukan sebagai hamba Allah yang bertuhankan Allah. Di saat kita berdoa memohon kepada Allah, kita sebenarnya sedang connect kepada Allah, sedang tersambung kepada Allah. Maka orang yang berdoa itu adalah orang yang butuh dengan Allah. Artinya sebaliknya, kalau ada orang yang tak mau berdoa, maka dia seolah tak butuh kepada Allah.
atau jarang saja kita berdoa kepada Allah, maka kita dianggap seperti tak butuh kepada Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin hadirat, semakin banyak kita berdoa, Allah makin suka dengan kita, makin senang Allah kepada kita. Tapi sebaliknya, semakin sedikit jarang kita berdoa, apalagi tak pernah berdoa kepada Allah, maka orang seperti ini, kata Allah, adalah orang yang tak butuh denganku. Yang tak butuh denganku berarti sombong. Maka Allah tidak menyukai orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka kita ni beda dengan Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita sebagai manusia, ada orang minta terus dengan kita, lama-lama kita tak suka. Itulah tabiat kita, itulah karakter kita. Ada orang minta datang ke kita, sekali kita suka kasih payah, kita nak bantu. Berikutnya datang lagi pada, lah mulai kita merengut, orang ni datang lagi. Berikutnya datang lagi, lama-lama kita ada rasa tak suka, karena dia datang terus menerus, dan seterusnya. Semakin dia datang, kita makin tak suka. Itulah kita. Tapi Allah beda. Allah tu justru kalau kita tak datang kepada Allah, kalau tak minta, Allah tak suka. Tapi semakin kita minta kepada Allah, sukanya bukan main Allah. Maka teruslah terkoneksi, terhubung kepada Allah. Minimal kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita salat, samping baca Quran dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kata Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Maka orang yang berdoa itu adalah orang yang beribadah, termasuk orang yang mendapatkan pahala. Macam kita solat adalah bagian dari ibadah. Maka ketika orang menjalankan perintah Allah berupa solat, maka dia dapat pahala. Artinya kalau ada orang berdoa terus kepada Allah, makin banyaklah pahala dia. Kalaulah doa dikatakan sebagai ibadah, kata Nabi, maka yang namanya berdoa itu Bapak Ibu, seperti solat ada kaifiahnya, karena solat itu ibadah. Berdoa pun demikian, ada tata caranya, ada kaifiahnya, karena doa itu ibadah. Maka kita berdoa pun tak sembarang kita asal doa. Ada tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena doa ini ibadah dan adanya kaifiah tata cara kita berdoa, maka bagaimana cara yang bagus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa kaifiah Bapak Ibu yang bisa kita lakukan agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang kaifiah-kaifiahnya, ada sebuah hadis yang menggembirakan buat kita, bagi kita yang berdoa. Kata Nabi, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yad'u, yang berdoa dakwatan, dia berdoa meminta satu permintaan, yang mana permintaannya itu tidak mengandung ismun, tak mengandung dosa, dan juga tidak mengandung qati'ur rahim, mengandung pemutusan hubungan silaturahim. Artinya doa yang dua ini dilarang. Kalau kita berdoa yang di dalam doa itu mengandung dosa. Contoh doa yang mengandung dosa apa? Karena di sini banyak anak-anak muda, saya nak kasih tahu. Ada doa yang mengandung dosa, yang itu tak akan dikabul oleh Allah. Contoh, ada pasangan muda-mudi
saling suka, Pak. Kalau bahasa kita sekarang bercewek, mohon maaf, memang bercewek pacaran itu memang dilarang. Dalam Islam adanya ta'aruf, khitbah dan menikah. Jadi memang sudah jelaskan oleh Nabi bahwa kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yahluwanna bimra'atin, janganlah dia sekali-kali bersepi-sepi dengan wanita yang bukan mahramna, laisa ma'aha zu mahramin, yang mana di saat dia berdua dengan wanita itu tidak ada mahram dari yang wanita itu, yang laki-laki menemaninya. Karena fa inna sanisahuma, karena sesungguhnya yang ketiga dari mereka berdua itu asyaiton, adalah setan. Inilah dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa pacaran itu dilarang oleh agama Islam. Karena bahaya sekali, sampai Nabi bilang janganlah sekali-kali. Nah, gitu tadi. Sampai kalau kita melakukan itu bisa bahaya masa depan. Saya kembali ke tadi, doa yang mengandung dosa. Ada muda-mudi saling suka, lalu dia berdoa, Pak, kepada Allah. Ada dalam hubungan yang tadi saya sebutkan, yang tidak halal itu, dia berdoa pula, ya, diminta, ya Allah, sambungkan ya Allah, atau langgengkan hubungan kami ini ya Allah. Padahal dia lagi pacaran. Kira-kira dikabul sama Allah tak? Nah, sesuai dengan hadis Nabi tadi, takkan dikabul sama Allah. Karena dia sendiri sudah bermaksiat, bagaimana Allah mengabulkan? Walaupun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka halalkan dulu baru berdoa, ya Allah, langgengkan hubungan kami sampai kami hidup lagi dan bahkan sampai kami masuk surga lagi. Itu baru betul berdoa yang macam itu. Nah, begitu juga kalau kita berdoa untuk memutuskan hubungan silaturahim. Misalnya dia berdoa, ya Allah, jauhkan aku dari dia, aku tak nak tengok muka dia lagi. Ini doa yang takkan dikabul. Seharusnya dia berbuat baik lagi, sambung lagi hubungan silaturahim. Harusnya begitu, bukan malah minta diputuskan, minta dijauh, takkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut hadis tadi. Jadi kalau ada orang berdoa dengan satu doa yang mana doa itu tidak mengandung dosa dan tidak mengandung hubungan pemutusan, tidak mengandung pemutusan hubungan silaturahim, maka doa itu akan diberikan 3 kemungkinan. Kata Nabi, yang pertama, mungkin saja doa itu langsung Allah kabulkan di dunia ini. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi, mungkin saja walaupun doa itu di dunia tak dikabulkan, Allah simpan di akhirat kelak. Disimpan Allah, artinya nanti baru dikasih Allah di akhirat. Yang ketiga, kata Nabi, kalau orang berdoa, maka kemungkinannya adalah Allah tidak memberi apa yang dia berdoa itu, tapi Allah hindarkan dia dari keburukan, dari musibah yang semisal dengan yang dia minta. Jadi kalau kita berdoa, Bapak Ibu misalnya minta, ya Allah, berikanlah aku sebuah mobil mewah, contoh ya. Lalu kita tunggu-tunggu tak datang-datang, Pak. Ya, jangan sampai kita tersebut dalam mulut kita, ya Allah, berbuih aku berdoa, tapi tak datang-datang. Tak boleh, Pak. Ini menunjukkan kita seolah-olah berburuk sangka kepada Allah. Ya, yakin saja. Jadi kalau kita lah berdoa begitu, ya Allah, minta aku sebuah mobil mewah. Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu kapan kita dikasih, Pak, dan Allah tahu mana yang baik untuk kita. Maka kata Allah, tak cocok engkau ni punya mobil, belum saatnya engkau ni punya oto. Kalau engkau aku kasih oto, kata Allah, timbul rasa sombong, timbul rasa angkuh, timbul riak.
Jadi kuatkan mungkin kata Allah imanmu dulu. Nanti je lah. Tapi tetap Allah beli dispensasi yang lain. Apa? Kata Allah, engkau sudah meminta ini, tapi aku ganti dengan yang lain. Berupa apa? Bisa jadi dia seharusnya dapat musibah, Allah hindarkan dia jadi musibah. Bisa jadi dia seharusnya dapat sakit, Allah hindarkan dari penyakit. Inilah Nabi mengajarkan kita dalam berdoa itu harus yakin dan harus husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Jadi berdoa aja terus Bapak Ibu. Jadi kalau doa kita itulah kita mintakan terus sama Allah, tetapi belum sampai, belum terkabul-kabul juga, jangan berputus asa, jangan berburuk sangka kepada Allah. 3 itulah yang Nabi bilang, kalau tak Allah kasih di dunia, Allah simpan di akhirat, atau Allah hindarkan kita dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kita itu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya kembali lagi kepada kaifiat atau tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau bisa sebaiknya kita berdoa itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu sebaiknya. Kemudian sebaiknya lagi kita berdoa itu menghadap kiblat. Sebaiknya artinya boleh-boleh saja kita tak dalam keadaan berwudu, boleh-boleh saja dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Kemudian sebaiknya dalam berdoa itu Bapak Ibu, hendaknya kita tunjukkan ekspresi kita tu butuh dengan Allah. Apa tu? Angkat tangan, mengangkat tangan. Apa hukum angkat tangan dalam berdoa? Sunnah. Kalau ada yang bilang bid'ah, ya, kalau ada yang bilang bid'ah bahawa tak boleh angkat tangan, mana ada dalilnya? Siapa bilang gitu? Tolong kasih tahu mana. Jadi sunnah mengangkat tangan. Ngangkat tangan tu boleh setinggi bahu atau dada begini. Ya. Kalau nak tinggi lagi boleh, ya, angkat sampai tinggi-tinggi. Makin tinggi berarti makin butuh Pak. Ya, pokoknya makin rendah atau makin ditaruh begini, makin tak butuh nampaknya. Ya dah. Namanya orang butuh itu kan berarti serius dia. Maka kata ulama, menengadahkan tangan itu sebaiknya dirapatkan begini. Dirapatkan. Ngapa? Biar tak tumpah benda itu. Seolah-olah kita menampung, ya, apa yang ingin diberikan Allah kepada kita di sini, disatukan. Walaupun boleh aja jadi begini kita buka begitu. Ya. Itu angkat tangan, ekspresi kita butuh dengan Allah. Ya macam pengemis Pak, macam orang minta-minta tuh. Biasanya kalau minta-minta dia akan menunjukkan ekspresinya kan, minta kepada orang. Biasanya dia ulurkan tangannya begini. Betul tak Pak? Kan ada lagi minta. Masa kepada manusia saja dia minta, dia harus menunjukkan ekspresi minta. Sama Allah tak nunjukkan gitu kan. Harusnya Allah yang lebih kaya dari manusia, lebih harus ditunjukkan ekspresi minta. Kemudian dalam berdoa itu sebaiknya suaranya lebih lirih, lebih pelan. Walaupun suara keras pun boleh. Apalagi kalau kita jadi pemandu doa memang harus keras. Tapi kalau kita dalam keadaan sendiri, sebaiknya makin pelan makin bagus. Ya, makin pelan makin bagus. Lalu selanjutnya ketika sudah kita siap dengan kondisi tadi sudah suci, menghadap kiblat, mengangkat tangan, runtutannya Pak dalam berdoa itu yang akan kita mintakan itu, isi doanya itu apa? Yang pertama, pujilah Allah terlebih dahulu. Itu yang pertama, jangan lupa. Maka kalau kita berdoa itu minimal ucapkan Alhamdulillahirabbil, itu pertama. Kalau nak yang panjangnya, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi
ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Kita puji Allah dulu. Ngapa kita harus memuji Allah? Allah ajarkan dalam surah Al-Fatihah. Coba kalau kita tengok betul-betul, Al-Fatihah itu ada kandungan doanya. Maka dari itu kenapa setelah baca Fatihah kita disunnahkan mengucapkan amin. Betul ya? Karena di dalam Al-Fatihah itu ada doa, ihdinas siratal, itu isi doanya. Siratal ladzina an'amta dan seterusnya. Dalam Al-Fatihah itu ayat pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu isinya pujian, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita sebut lagi Allah Maha Penyayang, Pengasih dan Penyayang. Maliki Yaumiddin. Allah lah sebagai Malik, ya, pemilik hari kiamat pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sebenarnya bisa jadi pujian juga. Ya, sampai di situ kita memuji Allah baru minta ihdinas siratal. Seolah-olah Allah ingin mengajarkan dalam Fatihah itu, kalau minta puji dulu. Jangan langsung aja. Macam gitu lah Pak, kalau minta manusia, kadang ada orang kan kalau nak minta kepada sesama manusia kan nak dipuji-puji dulu Pak ya. Bagus betul loh engkau ni, banyak duit ya, luar biasa ini punya itu punya, rupanya ujung-ujung bolehlah untuk aku sikit. Kan gitu kan? Ya, nak dipuji dulu baru orang tu suka. Kalau lah orang suka, kita minta ngasih depan. Walaupun sebenarnya Allah tak butuh pujian kita. Kita muji Allah tu untuk kita sendiri Pak. Jadi yang pertama, dalam teks doa kita tu isinya pujilah Allah. Minimal ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, jangan sampai tinggal untuk menyebut nama Rasulullah atau bersolawat. Jadi setelah alhamdulillahirabbil alamin, minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minimal itu Pak. Itu kita sudah termasuk bersolawat. Kenapa kita bersolawat? Ini juga penting untuk kita ketahui. Kita ini kenapa bersolawat? Dan bahkan baca solawat itu bagian dari rukun solat. Kalau dalam solat kita tak bersolawat, solat kita tak sah. Salah satu rukun solat di tahiyat akhir adalah baca solawat, tak sah. Artinya Allah tak rela menerima solat hamba kalau dia di dalam solat itu tak menyebut nama Rasulullah. Allah pun demikian, kalau ada orang minta sama aku, kalau dia tak nyebut nama kekasihku, tak akan aku kabulkan, kata Allah. Maka kita ni nak menuju Allah tu jalan tercepatnya bersolawat. Jadi kalau kita langsung saja ke Allah tanpa lewat Rasulullah, lambat tak sampainya. Harus ada prosedur istilahnya. Kalau kita mau cepat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dua ya. Kemudian sebut juga setelah itu kita nak minta apa? Misalnya nak minta rezeki. Di dalam Al-Quran itu Allah ajarkan Asmaul Husna. Jadi kalau kita nak minta rezeki, sebutlah nama Allah sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang cocok untuk kita minta rezeki, nama Allahnya. Ya Razzaq, Ya Razzaq, atau Ya Wahhab. Boleh juga. Ya Allah yang maha memberi, Ya Allah yang maha memberi rezeki, Ya Razzaq. Baru kita minta. Kalau nak minta ampun, boleh Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Minta ampun, minta rahmat, sebut nama Allah. Atau sebut semuanya boleh juga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, sampai Ya Sabur, baru minta. Ya. Nah itu Pak, sebut nama Allah. Karena memang disuruh sama Allah dalam Quran.
Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik. Berdoalah kalian dengan nama itu. Jadi kita disuruh memang Pak, kita nyebut nama Allah. Nah, berikutnya kita nak minta apa? Kalau ada doa yang di dalam Al-Quran yang sesuai dengan permintaan kita, pakailah doa sebaiknya yang ada dalam Al-Quran terlebih dahulu. Mintanya kita minta ampun Pak. Dalam Quran ada doa minta ampun yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam berdosa memakan buah khuldi itu. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dalam Quran Pak, doa ini Pak. Jadi boleh kita minta. Bagus, afdalnya pakai yang redaksi yang terdapat dalam Al-Quran. Atau setelah itu boleh kita pakai doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa apa misalnya? Doa minta sehat, minta selamat, minta supaya kita ini dunia akhirat diselamatkan Allah. Apa itu? Misalnya Nabi ajarkan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doa dari Nabi Pak. Ya Allah, aku minta maaf, ampunkan aku. Wal afiyah, berikanlah aku sehat badan. Ya, berikanlah aku keselamatan di dunia. Wal mu'afat wa mu'afah, dan semua bentuk keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah, di dalam agama, di dalam dunia dan di dalam akhirat. Itu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu juga doa Rasulullah. Boleh kita pakai. Kami tak hafal Ustaz, tak hafal juga yang di Quran, tak hafal juga dengan yang di hadis Nabi. Macam mana Ustaz? Kalau macam tu Bu, pakai bahasa kita je lah, ya, tak apa-apa. Kenapa? Karena ada juga hadisnya, 3 orang laki-laki masuk ke gua, kemudian tiba-tiba gua itu tertutup batu yang besar sehingga mereka tak bisa keluar. Mereka pun berdoa kepada Allah dengan doa yang dia panjatkan tu, dia harapkan batu itu bergeser. Kan ada ceritanya. Dia curhat sama Allah. Orang pertama curhat, ya Allah, aku punya orang tua yang sudah renta. Aku sering memberi dia minum susu sebelum aku berikan kepada isteri dan anak-anak aku. Suatu ketika aku nyari kayu sampai malam aku balik. Ya, akulah niat nak berikan susu kepada kedua ibu bapa aku tu. Tapi rupanya dialah tidur. Tetap aku buatkan susu, aku tunggu sampai ibu bapakku bangun, kata dia. Rupanya bapak ibunya bangun sampai subuh, ditunggu dia, padahal anaknya lah merengek-rengek dekat kaki, lapar nak minta makan. Tapi dia lah janji, sebelum saya berikan kepada anak isteriku, saya harus berikan dulu kepada ibu bapakku yang tua renta. Jadi dia bilang, kalaulah amal ini aku lakukan dengan mengharap ridhamu ya Allah, singkirkan, geser batu itu. Bergeser memang Pak, rupanya bergeser. Jadi boleh Bapak Ibu kalau kita berdoa itu kita curhat dulu, boleh sebut aja atau dalam hati, ya Allah aku begini-begini, ya Allah banyak utang, contohnya. Sebut aja, lama aku nak bayar-bayar, tak dapat bayar-bayar ya Allah. Jadi kita komunikasi dengan Allah. Nah bercari sana sini, tak dapat ya Allah nak bayar. Ya Allah, Kau Maha Kaya ya Allah. Ya, aku pernah berbuat baik seperti ini ya Allah. Kalau kebaikan aku yang aku lakukan ini, ikhlas aku lakukan ya Allah, cepatkan lunas hutangku ya Allah. Jadi boleh begitu Bu. Boleh sekali kita berdoa macam itu. Kita curhat dulu kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kita sudah ungkapkan semua isi hati kita.
Apa yang paling penting untuk kita minta? Yang paling penting untuk kita minta itu adalah minta selamat dunia akhirat. Itu paling penting. Minta ampun juga paling penting. Jadi minta ampun, minta selamat dulu, baru minta dunia. Jangan terbalik. Inilah belum apa-apa lah minta, ya Allah minta duit, ya Allah minta rumah, ya Allah minta kendaraan, ya Allah minta ABC, semua dunia dia rinci sekali, detail sekali dia minta. Ujung-ujung baru ya Allah selamatkan aku. Terbalik. Jadi minta ampun dulu, minta selamat dulu, baru minta dunia. Nah, baru ditutup dengan doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tutup lagi dengan salawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tutup lagi dengan memuji Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin sampai diucapkan. Nah, begitu Pak tata cara yang lengkapnya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita itu mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang lain lagi agar doa kita dikabul oleh Allah, cari waktu-waktu yang mana waktu itu adalah waktu yang mustajabah. Kapan waktu mustajabah itu? Yang pertama di antara azan dan iqamah. Ini sebentar lagi kita azan Isya. Nanti setelah itu qomat. Jadi setelah orang azan itu berdoalah Bapak Ibu. Tentu doa setelah azan itu jangan lupa tak dibaca. Karena kata Nabi, siapa yang baca doa setelah azan halak, yang berhak mendapat syafaat yaumul qiyamah. Ini rugi kalau tak baca Pak doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Itu dapat syafaat nanti di hari kiamat. Lalu boleh kita tambahkan setelah doa azan tu nak minta apa? Minta ampun, minta selamat. Maka kata ulama kalau habis doa azan tu mintalah ampun untuk kita dan kedua orang tua. Rabbil firli wa li walidayya, Rabbil firli wa li walidayya, dibaca 5 kali. Baru minta selamat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Udah cukup. Kita solat qobliyah. Sebelum qomat masih ada waktu, angkat lagi tangan Pak. Karena waktunya pendek kan. Nabi sudah bilang, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Ini ada tanya jawab tak? Hah? Sebenarnya masih ada. Berikutnya adalah di saat sepertiga malam terakhir Allah turun, kata dalam hadis Nabi, ya, ke langit dunia untuk melihat siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang meminta, ya, untuk ini akan aku berikan, kata Allah. Jadi itu waktu yang sinyalnya kuat lah, ya, untuk kita minta kepada Allah di saat orang banyak tertidur. Kita minta macam mana Allah tak kasih. Terima kasih Haji, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke. Nah, kalau ini berat Pak, ya, berat untuk kita, ya. Cari lagi waktu lain. Mana waktu yang lain agar kita dikabulkan doa adalah di saat turun hujan. Itu kalau turun hujan itu boleh kita berdoa, Pak. Ya Allah, lunaskan hutang aku. Tak apa-apa. Ya, mungkin barangkali banyak hutang kan. Kita berdoa aja. Lanjut, saat kita sedang berpuasa sampai kita berbuka puasa. Jadi saat puasa dan apalagi berbuka tu, kata Nabi tak ditolak, Pak. Ya, baca doa. Kemudian di saat kita musafir, sedang dalam keadaan safar, kita nak pergi dari Dabuk ke Batam, naik kapal feri, berdoa, kabul, ya, dikabulkan Allah SWT. Jadi kita bukan hanya minta doa dari orang, doakan saya, oh, aku nak berangkat, jangan hanya minta sama orang, tapi kita juga berdoa di dalam safar kita tu, angkat tangan, dikabul Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di saat kita sakit, itu juga termasuk doa yang dikabulkan Allah. Biasanya kan kalau kita sakit minta sama orang kan, doakan oh biar sembuh. Nah, jangan hanya minta doa dari orang, kita juga yang sakit tu berdoa. Ya Allah, ampunlah doaku, dosaku ya Allah, selamatkan aku ya Allah, keluargaku, orang tua. Berdoa. Ya. Kemudian kalaulah kita sudah tahu tadi beberapa waktu-waktunya, tentu ada waktu yang lain lagi Pak. Misalnya di waktu malam Lailatul Qadar, malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu bagus untuk ya, malam tarwiyah, malam Arafah, itu bagus untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi waktu, kalau tempat mana yang bagus untuk kita berdoa, ya, yang tentu paling bagus di saat kita umrah atau haji. Banyak sekali tempat-tempat mustajabah di dalam Ka'bah itu ada namanya multazam. Jadi kalau kita berdoa di tempat multazam itu, doa kita tuh seperti kata multazam itu pasti dikabul Allah Subhanahu wa taala. Di mana multazam itu? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, mungkin ada sedepu atau lebih sikit lah. Kalau dia tak lebar Pak tempat itu. Kalau dapat tempat itu berdoalah. Kalau di makam Rasulullah ada namanya Raudhah. Ya, tempat antara mimbar Rasulullah sampai dengan rumah makam Rasulullah. Nah, itu berebut biasanya orang masuk situ. Itu Raudhah, itu tempat yang mustajabah. Saya lupa tadi. Waktu yang lain di mana kita doa dikabul adalah di saat kita sujud kepada Allah. Karena kata Allah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhan adalah di saat dia sujud. Ya, ketika sujud, maka di saat sujud tu fa'ksiru, banyak-banyaklah berdoa. Jadi kalau kita lagi sujud, tidak hanya mengucapkan tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih saja, tapi boleh kita dalam hati itu sebut, ya Allah begini-begini, sebutkan. Memang tak boleh dalam solat kita berdoa dengan bahasa kita Pak, bahasa Melayu kita, bahasa Indonesia, batal solat. Nah, kata Nabi, tak boleh dalam solat tu dimasukkan bahasa-bahasa manusia. Jadi cukup dalam hati saja. Ya. Nah, kemudian yang paling penting juga di samping kita berdoa untuk diri sendiri, kita mendoakan orang lain, mintalah doa dari orang lain Pak. Doa siapa yang makbul? Yang makbul itu adalah doa dari orang tua, itu makbul Pak. Kalau kita hari ini masih punya orang tua, jangan kita tak pernah minta sama orang tua atau jarang. Kalau lagi sukar hidup kita, telepon orang tua, ya mak bapak tolong doakan saya, itu makbul Pak. Nah, tentu yang lain adalah berdoa kepada pewaris Nabi, siapa para ulama, orang soleh, orang yang paling dekat dengan Allah, para wali Allah. Kalau kita minta, mohonkan kepada Allah, insya Allah doa itu dikabulkan Allah Subhanahu taala, karena mereka ini orang yang sedikit dosanya. Jadi kalau doa itu langsung dikabul. Tak macam kita kan banyak dosa. Makanya salah satu yang menyebabkan kita itu tak terkabul doanya adalah banyak dosa. Kemudian dalam hadis yang panjang Nabi sebutkan, ada orang yang mengangkat tangan berdoa tapi masyrabuhu haram, mat'amuhu haram, malbasuhu haram, minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bin haram, semua aktivitasnya haram. Fa anna yustajabu dzalik, kata Nabi. Macam mana nak diterima doa macam tu? Jadi yang paling tak menyebabkan doa kita tu ditolak ya oleh Allah adalah karena haramnya yang ada dalam diri kita atau makanan-makanan. Azan bro. Sebentar lagi. Okey. Jadi maka dari itu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka kalau ada orang beribadah tapi sumbernya haram, pasti ditolak. Contoh, ada orang naik haji umrah,
tapi uang yang dia gunakan untuk pergi haji umroh adalah uang haram, uang korupsi, tak akan diterima. Karena Allah hanya menerima yang thayyib, la yaqbalu illa thayyib. Tidak akan diterima kecuali yang thayyib. Hanya maka yang paling penting juga untuk kita jaga supaya doa kita dikabul adalah jaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Jaga. Walaupun hari ini memang agak susah ya untuk menjaga yang haram, terutama yang syubhat. Itu memang susah, bukan main. Maka minta ampunlah terus kita sama Allah. Istighfar dulu. Mungkin itu ya sedikit mengenai doa-doa, cara-cara berdoa, dan kapan saja kita berdoa supaya dikabul, di tempat mana saja kita berdoa supaya dikabul, dalam keadaan apa saja doa kita dikabulkan Allah. Semoga yang sikit ini bisa kita amalkan. Karena bagaimanapun kita ni Pak, kalau doa kita dikabul tu sukanya bukan main tak? Suka Pak ya, sukanya bukan main. Maka jangan pernah berhenti meminta kepada Allah. Pasti suatu saat Allah akan kasih. Ya, istilahnya kalau kita ngetuk pintunya Allah kan, rajin kita ketuk. Masa Allah tak buka? Manusia saja kalau pintunya diketuk terus dia akan buka ya. Walaupun kadang dia buka tu dia meradang itu, ngapun kau ketuk terus ni. Tapi Allah tak, diketuk makin Allah sayang siapa ni yang ngetuk-ngetuk, ambillah. Begitu logikanya Pak. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah berbunyi tanda bahawa masuk waktu Isya. Kalau gitu tak salah, ada tanya jawab, mohon maaf ya. Sampai di sini dulu. Apabila ada kata-kata yang salah itu dari saya sendiri, khilaf. Kalau yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan semoga manfaat barokah ilmu yang kita pelajari. Maka beruntunglah Bapak Ibu, duduknya kita sini lebih baik daripada kita solat sunnah 1000 rakaat. Itu paling penting, kita hadir di sini Pak, hadir di pengajian itu, insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.